Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Sebelum saya memaparkan materi saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifuddin Artadi, dan pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang budaya-budaya perusahaan internasional. Atau secara spesifik dapat dikatakan saya akan membawakan materi tentang definisi budaya dan unsur-unsur budaya itu tersendiri. Nah, kenapa sih teman-teman kita harus belajar tentang budaya-budaya internasional? Karena ketika kita ingin memasuki suatu pasar bisnis internasional, kita juga harus mengetahui tentang unsur-unsur budaya yang terdapat pada suatu negara tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, pada kali ini saya ingin membahas tentang definisi budaya terlebih dahulu. Apa sih teman-teman definisi budaya itu? Nah, jadi budaya itu dapat didefinisikan sebagai sistem terpadu dari pembelajaran menjadi pola perilaku dan menjadi ciri khas dari suatu anggota masyarakat tertentu. Budaya itu sendiri memberikan individu pola pikir dan perilaku yang dilakukan oleh suatu kelompok tersebut menjadi suatu kebiasaan. Hal tersebut mencakup identitas dan kode etik dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Budaya pada dasarnya bersifat konservatif, maka dari itu diperlukan akulturasi budaya, dan proses akulturasi budaya tersebut mencakup penyesuaian dan mengadaptasikan suatu budaya kepada budaya yang lainnya. Perbedaan intrakultural berdasarkan kebangsaan, ras, agama, atau wilayah geografi dapat mengakibatkan munculnya subkultur yang berbeda. Selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui apa itu definisi budaya, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berikutnya, yaitu unsur-unsur budaya. Jadi teman-teman, unsur-unsur budaya yang pertama adalah bahasa. Bahasa telah digambarkan sebagai cerminan budaya. Bahasa sendiri juga bersifat multidimensi. Penguasaan bahasa diperlukan sebelum seseorang beradaptasi dengan budaya lain. Kemampuan bahasa melayani 4 peran berbeda dalam bisnis internasional, seperti yang pertama, bahasa membantu dalam pengumpulan dan evaluasi informasi. Dengan adanya bahasa, kita dapat lebih mudah untuk mendengar pendapat orang lain. Yang kedua, bahasa menyediakan akses ke masyarakat lokal. Meskipun bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan secara luas dan menjadi bahasa resmi perusahaan, namun bahasa lokal dapat membuat kita dapat menjadi lebih dekat kepada masyarakat lokal. Yang ketiga ada kemampuan berbahasa dengan baik dan benar memiliki peranan penting dalam komunikasi perusahaan. Ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa yang baik dan benar, maka akan sangat sulit untuk berkomunikasi sehingga membutuhkan juru bahasa. Yang terakhir, bahasa memberikan lebih dari sekedar kemampuan untuk berkomunikasi. Peran bahasa melampaui peran media komunikasi. Keanekaragaman bahasa seringkali merupakan indikator dari jenis keanekaragaman lainnya. Ketika kita ingin memasarkan produk kita di negara lain, kita membutuhkan bantuan warga lokal, agen periklanan lokal yang baik, dan firma riset pasar yang lokal yang baik dapat mencegah banyak masalah. Yang kedua ada bahasa nonverbal. Manajer juga harus menganalisis dan mengetahui bahasa tersembunyi dari budaya asing. Memahami perbedaan nasional dan budaya dalam konsep waktu sangat penting bagi seorang manajer bisnis internasional. Kenalan sosial yang luas dan pembentukan hubungan pribadi yang tepat di beberapa negara menjadi sangat penting untuk menjalankan bisnis. Hal tersebut diperlukan agar kita mengetahui mitra bisnis kita secara pribadi sebelum transaksi tersebut terjadi. Lalu yang ketiga ada agama. Agama mendefinisikan cita-cita atau tujuan hidup yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan sikap masyarakat atau individu. Nilai dan sikap tersebut membentuk perilaku dan praktik institusi dari para masyarakat dan menjadi sebuah tantangan yang cukup sulit bagi pemasar untuk menyesuaikan diri sesuai dengan kebudayaan masing-masing daerah. Nilai dan sikap yang ditimbulkan dari agama tersebut memiliki dampak terhadap kewirausahaan, konsumsi, dan organisasi sosial. Dampak yang ditimbulkan tersebut akan bervariasi tergantung pada ajaran agama apa yang dominan. Agama juga membuat para manajer bisnis internasional menyesuaikan produk yang akan mereka tawarkan pada suatu daerah sesuai dengan ajaran agama yang paling dominan. Contohnya, seperti di Indonesia, agama Islam menjadi agama yang dominan. Agama Islam mengajarkan bahwa transaksi pembayaran bunga termasuk riba, sehingga para bank dan cendekiawan muslim telah menciptakan perbankan yang bebas bunga atau biasa disebut syariah. Lalu, unsur budaya yang keempat adalah nilai dan sikap. Nilai adalah keyakinan bersama atau norma kelompok yang sudah menjadi bagian dari tiap perilaku individu.
Sikap merupakan evaluasi alternatif yang berdasarkan nilai-nilai tersebut. Sikap budaya tidak selalu menjadi suatu penghalang bagi proses bisnis asing atau barang asing. Hal ini dapat dicontohkan seperti pemuda di Jepang yang terbuka dalam menerima budaya-budaya asing seperti musik pop, sepatu Nike, barang-barang dari barat hingga Starbucks. Seorang manajer harus berhati-hati agar tidak berasumsi bahwa ketika dia sukses di satu pasar, maka dia akan sukses di pasar lainnya. Hal tersebut dikarenakan tiap pasar daerah memiliki nilai, sikap, dan kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga satu pasar tidak dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan suatu produk tertentu. Yang kelima, ada tata cara dan kebiasaan. Memahami tata krama dan adat istiadat merupakan hal yang sangat penting dalam negosiasi. Untuk bernegosiasi secara efektif, maka diperlukan komunikasi untuk menjalin komunikasi yang baik. Maka, seorang negosiator harus memahami tata cara dan kebiasaan dari masyarakat di mana mereka sedang melakukan negosiasi. Contohnya seperti orang Amerika sering menafsirkan kelambanan dan keheningan sebagai tanda negatif dari sebuah negosiasi. Yang keenam ada budaya material. Budaya material mengacu pada hasil teknologi dan berhubungan langsung dengan bagaimana masyarakat mengatur kegiatan ekonominya. Hal tersebut diwujudkan dalam ketersediaan dan kecukupan infrastruktur dasar ekonomi, sosial, keuangan, dan pemasaran bisnis internasional. Tingkat budaya material membantu upaya segmentasi bagi industri untuk digunakan sebagai dasar penentuan, sehingga mereka dapat menentukan produk yang akan dipasarkan sesuai dengan negara masing-masing. Infrastruktur seringkali menjadi indikator yang baik dari permintaan potensial, seperti contohnya di Kenya, di mana sebagian besar penduduk Kenya hidup dengan kurang dari $1 per hari. Lalu penyedia nirkabel tersebut berebut untuk memasarkan ponsel nirkabel karena sangat diminati oleh pengusaha kecil, pemilik kios, pengemudi taksi di Kenya. Namun, dengan kemajuan teknologi tersebut menjadi penyebab utama perubahan budaya di banyak negara. Konsumen akan mencari produk yang lebih bervariatif sebagai cara untuk memenuhi permintaan mereka untuk kualitas hidup yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada estetika. Estetika merupakan pengekspresian dalam seni dan dalam simbolisme warna, bentuk, dan musim tertentu. Seperti warna sering digunakan sebagai mekanisme untuk identitas merek, penguatan merek, dan diferensiasi. Dalam pasar internasional, warna memiliki nilai simbolis yang lebih besar dibandingkan pasar domestik. Seperti contohnya McDonald. Mereka harus mempertimbangkan selera dan perhatian dari warga lokal di mana mereka mendirikan gerai McDonald's. Dan McDonald's juga menghormati tradisi budaya lokal agar mereka dapat diterima di suatu negara tertentu. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan baik informal maupun formal memiliki peran utama dalam mewariskan budaya. Perusahaan internasional harus mengetahui aspek kualitatif pendidikan, yaitu berbagai penekanan pada suatu keterampilan tertentu dan tingkat keseluruhan yang diberikan. Tingkat pendidikan secara tidak langsung akan mempengaruhi fungsi bisnis. Misalnya, pada suatu negara dengan tingkat buta huruf yang tinggi, maka perusahaan akan menganalisis dan menawarkan alat bantu visual dibandingkan alat bantu manual cetak. Dan jika produk teknologi ditawarkan pada suatu pasar, maka kecanggihan produk tersebut akan tergantung pada tingkat pendidikan penggunanya. Lalu yang terakhir ada institusi sosial. Institusi sosial memengaruhi cara orang saling berinteraksi satu sama lain. Hal tersebut memengaruhi pola konsumsi dan harus diperhitungkan saat melakukan riset pasar. Pembagian populasi tertentu dalam kelas dapat disebut sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi ini berasal dari situasi di Eropa Utara, di mana kebanyakan orang merupakan kelas menengah, sehingga masyarakat dengan strata yang lebih tinggi mengendalikan sebagian besar daya beli dan decision making. Bagian terpenting dari proses sosialisasi konsumen adalah reference group atau kelompok referensi. Kelompok tersebut dapat memberikan nilai dan sikap yang akan mempengaruhi perilaku. Kelompok referensi primer merupakan keluarga, rekan, dan sahabat. Kelompok referensi sekunder adalah organisasi sosial. Kelompok tersebut selain memberikan sosialisasi, kelompok tersebut juga dapat membantu mengembangkan konsep diri seseorang. Organisasi sosial juga menentukan peran manajer dan bawahan bagaimana cara berhubungan satu sama lain. Dalam beberapa kebudayaan manajer dan bawahan dipisahkan secara eksplisit dan implisit dengan berbagai batasan seperti perbedaan kelas sosial sehingga fasilitas kantor yang berbeda. Nah, jadi itu dia pemaparan materi dari saya yang bertemakan budaya perusahaan internasional yang membahas tentang definisi budaya dan unsur-unsur budaya.
Kesimpulan dari pemaparan materi saya kali ini yaitu budaya dapat didefinisikan sebagai sistem terpadu dari pembelajaran menjadi pola perilaku yang menjadi ciri khas dari suatu anggota masyarakat tertentu. Budaya itu sendiri memberikan individu pola pikir dan perilaku yang dilakukan oleh suatu kelompok tersebut menjadi suatu kebiasaan. Selanjutnya, budaya sendiri memiliki beberapa unsur-unsur dari bahasa hingga institusi sosial. Setelah kita mengetahui budaya terdiri dari beberapa unsur, maka sebaiknya kita harus mempelajari budaya-budaya pada perusahaan internasional sebelum kita memasuki pasar bisnis internasional yang ingin dituju. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk memperhatikan pemaparan materi dari saya. Saya Muhammad Alifuddin Ardadi, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.